Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raisa Mutiar Abdillah, NIM 0557837753, UPBJJ UT Pekanbaru. Di sini saya akan menjawab tugas 2, sesi 5 mata kuliah dasar-dasar penyuluhan. Untuk soal yang pertama, jelaskan pengertian komunikasi secara umum dan pengertian komunikasi dalam konteks penyuluhan. Berikan contoh masing-masing pada komunikasi tersebut. Jawabannya, komunikasi adalah suatu proses di mana seorang atau kelompok menyampaikan dan menerima pesan atau informasi. Tujuannya adalah agar pesan yang dikirim dapat dipahami oleh penerima dan untuk membangun hubungan atau mencapai tujuan tertentu. Contoh komunikasi secara umum, yang pertama ada komunikasi verbal atau komunikasi lisan, yaitu berbincang-bincang langsung, seperti percakapan antara dua orang atau seorang dosen yang menjelaskan materi kepada mahasiswa. Untuk yang kedua atau B, komunikasi verbal atau komunikasi tulisan, yaitu mengirimkan pesan melalui teks seperti email, surat, atau pesan instan di aplikasi chatting. Komunikasi dalam konteks penyuluhan adalah proses penyampaian informasi, pengetahuan, keterampilan, dan sikap secara terencana dan sistematis dari seorang penyuluh kepada individu atau kelompok masyarakat dengan tujuan mengubah perilaku mereka secara sukarela demi tercapainya peningkatan kesejahteraan dan melibatkan proses pembelajaran yang terstruktur. Contoh komunikasi dalam konteks penyuluhan yaitu yang pertama ada penyuluhan pertanian, yaitu memberikan cara penggunaan pupuk organik yang efektif kepada kelompok petani di desa untuk meningkatkan hasil panen mereka. Yang kedua atau B, brosur, yaitu media cetak yang berisi informasi ringkas dan praktis tentang teknologi pertanian, seringkali dilengkapi gambar atau foto agar menarik. Untuk soal nomor 2, salah satu unsur komunikasi adalah pesan atau informasi dalam konteks ini. Apa saja manfaat cyber extension dalam kegiatan penyuluhan? Berikan penjelasan. Jawabannya, cyber extension adalah sistem penyuluhan pertanian yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK seperti internet, situs web, dan media sosial. Manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh para penyuluh, tetapi juga oleh para petani sebagai sasaran utamanya. Manfaat cyber extension dalam kegiatan penyuluhan. Yang pertama yaitu jangkauan yang lebih luas, yaitu cyber extension mampu menjangkau petani di wilayah yang jauh dan sulit dijangkau pada petani di daerah terpencil. Yang kedua ada efisiensi waktu dan biaya, yaitu cyber extension menghemat biaya, waktu, dan tenaga yang sebelumnya diperlukan untuk kegiatan penyuluhan tatap muka. Untuk soal nomor 3, bagaimana cara penyuluh mengefektifkan komunikasi? Jawabannya, yang pertama ada sesuaikan pesan dan metode dengan audiens, yaitu pahami audiens, gunakan bahasa sederhana. Yang kedua, ciptakan interaksi dua arah, yaitu adakan sesi tanya jawab, dengarkan pertanyaan dengan baik. 3. Gunakan berbagai media secara efektif, yaitu gabungkan metode langsung dan tidak langsung dan memanfaatkan teknologi. Soal nomor 4. Selanjutnya, mengamati kegiatan penyuluhan yang berada di wilayah Pekanbaru. Option A, identifikasi inovasi pertanian yang disampaikan dalam kegiatan penyuluhan, salah satunya di daerah Pekanbaru. Terdapat teknologi dan produk industri sawit, yaitu Sawit Indonesia Expo and Conference atau SIEXPO. Terdapat inovasi pertanian dari salah satu pekerja, yaitu Bapak Soekardi, dengan menjelaskan yang pertama, adanya teknologi pertanian dengan menggunakan layanan internet, alat panen, dan juga pemupukan. Yang kedua, produk industri sawit, yaitu yang dihasilkan seperti minyak, sawit,
biodiesel, dan produk turunan lainnya. Yang ketiga yaitu benih sawit yang berkualitas tinggi untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas tanaman sawit. Option B, adanya tahapan adopsi inovasi pada sasaran yang dapat diidentifikasi. Yang pertama, kesadaran dan minat, yaitu terjadinya sasaran adanya inovasi yang disampaikan dalam penyuluhan dan juga mengetahui lebih lanjut sesuai di minatnya. Yang kedua, percobaan dan penelitian, yaitu sasaran ini menilai kelebihan dan kekurangan inovasi yang disampaikan dalam skala kecil. Yang ketiga, adopsi, yaitu terjadinya sasaran memutuskan untuk mengadopsi inovasi yang disampaikan dalam usaha tani. Untuk option C, faktor yang mempengaruhi kecepatan adopsi inovasi. Yang pertama ada karakteristik sasaran yang adanya tingkat pendidikan, pengalaman, dan motivasi sasaran untuk mengadopsi inovasi. Yang kedua ada saluran komunikasi dengan efektivitas yang digunakan dalam penyuluhan untuk menyampaikan informasi tentang inovasi. Yang ketiga ada lingkungan sosial yang dapat dukungan dari masyarakat dan juga tokoh masyarakat setempat untuk mempengaruhi kecepatan adopsi inovasi. Sekian dari saya. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.